Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh barokah, bertabur dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di tengah sebuah ujian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan menjadi pengingat bagi hati kita untuk senantiasa harus bersyukur atas segala bentuk karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih kita di penghujung waktu, insya Allah mendekati iftar, ya insya Allah ini adalah merupakan hari ketiga kita di dalam bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah siam. Maka alhamdulillah kita masih bisa senantiasa menikmati segala bentuk apa yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Salawat beriringkan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan meniti sunnahnya, mari kita senantiasa untuk selalu berkomitmen di dalam meniti sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semuanya tentang satu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah dibaca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita sering sekali mendengarkan, membaca, menelaah satu ayat Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pencerahan, penegasan kepada mereka orang-orang yang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, agar mereka melaksanakan yang namanya asyam. Tentunya pengertian dari siam itu sendiri kita bisa mafhum, bisa memahami betapa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita semuanya, pasti ini akan senantiasa berujung kepada hikmah dan kebaikan. Sama halnya dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menukil yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, kullu amalin ibni Adam lahu, setiap amal anak cucu Adam itu bagi mereka, semuanya kembali yaitu kepada mereka. Tentunya mereka akan meraihnya di akhirat kelak. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, itu adalah menjadi hak milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajazi bihi. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dalam hal ini
dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau kita mungkin memahami dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang pelipat gandaan sebuah pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ketika kita melakukan amal-amal kebajikan, tentunya kita mengetahui dari hadis-hadis Rasul dilipat gandakan menjadi sampai 700 kali lipat kebaikan demi kebaikan. Tapi ternyata untuk saum ini Allah Subhanahu wa taala ya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala entah berapa kali lipat itu terserah Allah. Inilah Masya Allah, betapa besar, betapa mulianya orang-orang yang senantiasa memuliakan tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ya siam Ramadan ini tadi. Dia berpuasa, yang puasanya ini akan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, maka kita puasa ini, para kaum muslimin dimanapun Anda berada dan muslimat, tentunya adalah imanan karena ada yakin di dalam hati kita, menahan diri kita dari pagi, dari semenjak terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari, yaitu ketika azan maghrib. Ini tentunya karena iman, karena kita yakin, karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala mensinyalir, Allah pasti tahu bahwasanya hanya orang-orang beriman yang mampu melakukan itu semuanya. Mengalami sebuah kesusahan, kesulitan, haus dan dahaga ditahan, menahan hawa nafsu, menahan lisan, menahan segala bentuk perbuatan-perbuatan keji yang tentunya itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan jangan lupa mengharap pahala. Karena mengharap pahala ini adalah bagian dari syariat ya umatnya Nabi Muhammad SAW atau syariat Islam. Mengharap pahala ini adalah sunnah bagi kita, sebuah tuntunan. Bukan jangan kemudian tidak mengharap pahala. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk apa kita berpuasa? Ternyata kita tidak sendiri. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, Allah Subhanahu wa taala menuturkan tentang hal ini, bahwa Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa ini menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah ketentuan min qablikum, yaitu bagi umat-umat terdahulu. Umat-umat di sini adalah mereka adalah orang-orang yang beriman tentunya, yang mau berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Premis dalam hal ini hadiah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Buah dari puasa, buah dari senantiasa kita menahan diri, yaitu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dari makan dan minum, dari menahan hawa nafsu, menahan lisan yang kemudian nantinya ketika diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agar kita bertakwa. Arti takwa yang sesungguhnya adalah takut hanya kepada Allah, takut hanya kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin apa yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Tentunya marilah kita jadikan momen Ramadan ini sebagai momen untuk menumpuk amal soleh, momen untuk senantiasa menembel, untuk senantiasa merajut segala bentuk ukhuwah Islamiyah yang mungkin dulu kita tinggalkan, mungkin dulu kita renggangkan. Maka mari kita rajut lagi ukhuwah Islamiyah ini untuk senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, kami dari segenap yaitu Rumah Tahfidz Abdurrahman bin Auf cabang Punggur mengucapkan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.